Halo semuanya, kali ini kami melakukan pengembangan media pembelajaran berbasis video animasi berbantuan aplikasi Powtoon pada kalkulus integral. Berikut ini daftar tim peneliti dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam pengembangan media ini. Berikut ini terlampir capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan sub-CPMK. Ini adalah daftar materi dan submateri yang akan dipelajari. Untuk pertemuan ke-15, kita akan membahas aplikasi integral LIPA 3. Ada dua submateri mengenai aplikasi integral LIPA 3, yaitu volume benda pejal, massa, dan pusat massa. Volume benda pejal, misalkan S benda pejal, maka integral LIPA 3 dari sebuah fungsi terhadap volume F diintegralkan pada daerah S bernilai positif sama dengan volume S. Contohnya, gunakan integral LIPA 3 untuk menghitung volume bidang 4 yang terbentuk dari bidang 6X plus 4Y plus 3Z sama dengan 12 dan bidang-bidang koordinat. Penyelesaiannya, gambar bidang 6X plus 4Y plus 3Z sama dengan 12 seperti berikut ini. Lalu dengan integral ganda 3 didapat volume sama dengan integral LIPA 3 dari sebuah fungsi terhadap volume F diintegralkan pada daerah R bernilai positif. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang kita ketahui sehingga nanti akan kita dapatkan hasil akhirnya. Lalu, kita hitung dengan menggunakan perhitungan integral seperti biasanya, seperti yang telah terlampir berikut ini, sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah 1/3 dikali 36 dikurang 36 ditambah 12 sama dengan 4. Selanjutnya, tentukan volume daerah pejal S yang dibatasi di atas oleh paraboloid Z sama dengan 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat, di bawah oleh Z sama dengan 0 dan menyamping terbatas oleh tabung X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2X. Nah, penyelesaiannya, kita menggunakan koordinat tabung persamaan paraboloid menjadi Z sama dengan 4 min R kuadrat dan persamaan tabung menjadi R sama dengan 2 cos theta. Nah, bisa teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Nah, batas untuk S adalah himpunan dari pasangan koordinat silinder R, theta, Z, di mana theta berada dalam interval 0 hingga pi/2, R berada di interval 0 hingga 2 cos theta, dan Z berada di interval 0 hingga 4 min R kuadrat. Nah, kita gunakan rumus volume untuk mencarinya. Kita gunakan rumus volume integral LIPA 3 sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah 5pi/4. Selanjutnya, tentukan volume dan pusat massa suatu benda pejal homogen S yang dibatasi di atas oleh bola roh sama dengan A dan di bawah oleh kerucut pi sama dengan alfa. Dengan A dan alfa konstanta seperti pada gambar 8. Penyelesaiannya kita gunakan volume V. Nah, untuk mencari volume V bisa kita gunakan seperti jalan berikut ini. Sehingga didapatkan volumenya adalah 2pi A/3/3 dikali 1 min cos alfa. Maka massa M dari benda pejal adalah M sama dengan 2pi A/3K/3 dikali 1 min cos alfa dengan K konstanta kerapatannya. Selanjutnya, massa dan pusat massa. Misalkan S benda pejal non-homogen dengan kerapatan dirumuskan sebagai delta X, Y, Z, maka massa total M sama dengan integral lipat ganda dari fungsi delta X, Y, Z terhadap volume F diintegralkan pada daerah S bernilai positif. Pusat massa S adalah X bar, Y bar, Z bar, di mana X bar dan Y bar dan Z bar didefinisikan sebagai berikut ini. Selanjutnya, tentukan massa dan pusat massa suatu tabung pejal S dengan menganggap kerapatan sebanding terhadap jarak dari alas. Nah, untuk penyelesaiannya, dengan S ditinjau seperti yang diperlihatkan pada gambar 4, kita dapat menuliskan fungsi kerapatan sebagai delta X, Y, Z sama dengan KZ, dengan K suatu konstanta, maka didapatkan massanya seperti berikut ini. Nah, di mana hasil akhirnya adalah 1/2 KH kuadrat pi A kuadrat. Nah, di sini M sama dengan integral lipat ganda dari
fungsi 2 delta x, y, z terhadap volume V diintegralkan pada daerah S bernilai positif. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui, sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah 1/3 KH pangkat 3 Pi A pangkat 2. Lalu untuk mencari Z barnya sama dengan MXY per M, sama dengan didapatkan hasil akhirnya adalah 2/3H. Maka dari simetri, X bar sama dengan Y bar sama dengan 0. Selanjutnya, tentukan massa suatu benda pejal S yang berbentuk bola jika kerapatannya delta sebanding dengan jaraknya dari pusat. Penyelesaiannya, pusat bola di titik asal dan ambil radiusnya sama dengan A. Kerapatan delta diberikan oleh delta sama dengan K akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan K roh. Jadi, massa M diberikan oleh M sama dengan integral lipat 3 dari fungsi delta terhadap volume V diintegralkan pada daerah S bernilai positif, lalu kita masukkan nilai-nilai yang kita ketahui sebelumnya, sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah K Pi A pangkat 4. Selanjutnya, tentukan volume dan pusat massa suatu benda pejal homogen S yang dibatasi di atas oleh bola roh sama dengan A dan di bawah oleh kerucut Pi sama dengan alfa, dengan A dan alfa konstanta. Nah, kita bisa dilihat pada gambar 8. Nah, pertama kita mencari volume V, kita bisa menggunakan rumus volume integral lipat 3. Lalu didapatkan hasilnya adalah volume sama dengan 2Pi A pangkat 3/3 dikali 1 min cos alfa. Maka massa M dari benda pejal adalah yang mana hasil akhirnya adalah 2Pi A pangkat 3K/3 dikali 1 min cos alfa dengan K konstanta kerapatannya. Dari kesimetrian, pusat massa berada pada sumbu Z, yakni X bar sama dengan Y bar sama dengan 0. Untuk menentukan Z bar, pertama kita hitung MXY. MXY sama dengan integral lipat 3 dari fungsi K Z terhadap volume V diintegralkan pada daerah S bernilai positif. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang kita ketahui ke dalam rumus tersebut, sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah 1/4 Pi A pangkat 4 K sin kuadrat alfa. Jadi, Z bar sama dengan 3A sin kuadrat alfa dibagi 8 dikali 1 min cos alfa, yang dimana hasil akhirnya adalah 3/8 A dikali 1 ditambah cos alfa. Nah, di sini kami memiliki beberapa latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Terima kasih.